Oh my, she's a long way from suburban towns. Came to the city for the love, got her hurting now. Oh my, she's a long way from suburban towns. Long way, really long way from suburban. Aris, pagi Pak. Silakan duduk Pak Aris. Baik Pak. Aduh panas banget ya sekarang. Pagi-pagi udah panas ini ya Pak Aris. Iya. Gimana siang? kabarnya Pak Aris? Alhamdulillah Pak, baik sekarang saya kabarnya. Alhamdulillah. Tadi di jalan ada kejadian nggak Pak waktu mau ke sini? Oh iya, kebetulan tadi di Teluk Jambe sana Pak, saya lewat, tahu-tahu ada motor sudah tergeletak di tanah. Kecelakaan? Iya kecelakaan. Tunggal apa gimana Pak? Sepertinya tunggal ya Pak, karena saya ngeliat di situ cuma satu pemotor doang dan yang pengemudinya itu udah di pinggir jalan Pak. Saya nggak tahu itu kenapa, tapi yang jelas itu pada luka-luka tangannya, apanya. Kasihan saya ngeliatnya. Sepertinya sih itu karyawan yang baru pulang shift malam ya. Tiga ya? Iya, karena dia masih memakai seragam kerjanya. Kayaknya ngantuk sih apa ya. Bisa jadi Pak. Pagi-pagi. Kondisinya tuh sekarang tuh kayak gitu ya. Kadang tuh kita kerja sampai malam, dia nggak naik jemputan tuh emang kayak gitu kan. Ya itu resikonya nggak ada jemputan Pak. Tapi Pak Aris hari ini libur? Alhamdulillah lagi libur Pak. Hari Minggu kan ya, lagi enak-enaknya lah. Baik, perkenalkan ya, sebelumnya kita kan udah janjian kemarin ya Pak Aris. Nama saya Pak Jeremy Alamsa. Baik Pak Aris, dalam sesi ini kita langsung saja mulai sesinya ya Pak ya. Dalam sesi ini tuh apa yang ingin Pak Aris dapatkan dalam percakapan kita beberapa menit ke depan? Oke Pak, sebenarnya saya menghubungi Bapak itu terkait saya itu sedang bingung Pak. Karena saya itu sebulan lagi itu akan habis kontrak Pak, dari pekerjaan saya yang sekarang. Nah saya itu bingung, nanti itu setelah saya habis kontrak, saya harus langsung mencari pekerjaan saya yang baru, atau saya memilih bisnis, lebih memilih membuka bisnis. Baik, tujuan percakapan kita hari ini tuh bagaimana arah tujuan Pak Aris selesai kontraknya gitu kan. Baik, bisa Bapak ceritakan gitu kondisi Bapak sekarang tuh kayak gimana gitu Pak? Apakah Bapak masih bekerja gitu? Saya itu sekarang masih bekerja. Ya. Di bulan Juli depan itu saya akan habis kontrak. Leader saya memberitahu saya, dan seperti biasanya saya akan harus mempersiapkan lah ya ke depannya itu saya harus gimana. Sedangkan umur saya sudah lumayan masuk angka 30 Pak. Saya bingung kalau mencari kerja itu sekarang sudah kalah dengan fresh graduate dan sarjana-sarjana lainnya. Seenggaknya kalau punya umur yang tua itu, seenggaknya kita udah sarjana itu masih enak Pak. Kalau masih lulusan SMK itu banyak banget saingannya Pak. Baik, apakah Pak Aris sudah menentukan tujuan setelah Bapak Aris habis kontrak tuh mau ngapain gitu? Nah itu Pak, saya masih bingung. Saya itu ada tujuan yang satu tadi apa, mencari kerja kembali, atau saya membuka bisnis. Tapi dengan membuka bisnis ini, saya itu sangat takut gitu Pak. Karena yang pertama itu dari buka bisnis saya harus mengeluarkan modal yang cukup besar. Dan entah itu bagaimana bisnisnya, pasti ada saja keadaan di bisnis saya itu sepi, karena kan saya ingin di bidang F&B ya Pak, makanan dan minuman. Seperti itu Pak. Baik, bisa saya simpulkan Pak Aris itu setelah berkontrak itu punya dua pilihan ya Pak ya? Betul Pak. Yang pertama Pak Aris ingin langsung mencari kerja, dan yang kedua Pak Aris ingin buka bisnis. Nah, dari kedua tadi, yang pertama mencari kerja dulu ya? Betul Pak. Skala 1 sampai 10, Bapak pilih skala yang mana untuk mencari kerja? Kalau untuk mencari kerja saya bisa di 8 sih Pak. 8 untuk mencari kerja. Betul. Berarti keyakinan Bapak cukup tinggi untuk kerja ya. Untuk membuka bisnis atau usaha tadi? Nah kalau untuk itu saya di 50%-an apa? 5 Pak. Baik. 50% membuka bisnis
bisnis. Kenapa 50% Pak? Karena yang pertama modalnya itu saya belum punya Pak, jujur. Dan secara dari uang habis kontrak itu kan dapat kompensasi ya Pak. Iya. Sepertinya itu belum cukup utuh ya Pak. Dan ditambah kalaupun saya membuka bisnis dan itu bangkrut, modalnya pun bakal sia-sia Pak. Baik. Berarti Bapak memilih mencari kerja. Betul Pak. Baik. Untuk mencari kerja lagi nih Pak, Bapak tuh udah punya dukungan atau udah punya bekal apa yang ingin Bapak lakukan gitu? Pasti Bapak punya pilihan 8% tadi, pasti Bapak punya bekal dong. Nah, untuk melakukan mencari kerja lagi, saya itu sepertinya sudah pede dengan pengalaman saya Pak. Di PT sebelumnya itu saya operator assembly. Ya. Sementara kan kalau yang fresh graduate dia tidak bisa memiliki itu. Saya menang di pengalaman. Menang di pengalaman kerja Bapak gitu ya. Berarti untuk Bapak pilih mencari kerja tuh karena Bapak punya bekal pengalaman tersebut. Iya. Seberapa yakin Bapak bisa mendapatkan pekerjaan tersebut? Saya di 80% lagi ya Pak. Karena di PT sebelumnya itu saya alhamdulillah mendapat achievement sebagai karyawan terbaik Baik. di perusahaan dengan catatan tidak pernah absen selama setahun. Baik. Nah saya itu sudah bekerja 3 tahun di sana. Nah saya itu sudah dapat 2 kali best attendance namanya Pak. Nah saya yakin dengan best attendance itu saya bisa meyakinkan pihak perusahaan kalau saya ini bekerja akan hadir terus gitu Pak, tidak akan bolos-bolos, tidak akan SKD terus. Karena saya jarang sakit Pak waktu kerja. Walaupun sakit saya ya paksain aja masuk lah, karena kan nyari kerja sekarang susah ya Pak. Susah banget. Tapi ternyata setelah saya mengusahakan semuanya, tetap saja habis kontrak. Baik Pak Aris, Pak Aris sudah mantap dengan pilihan Pak Aris kan untuk Iya. kerja lagi. Nah, langkah apa yang akan Pak Aris lakukan setelah Pak Aris yakin dengan pilihan Bapak? Mungkin kalau saya jadinya untuk mencari kerja, langkah pertama sih saya akan mengupgrade CV saya ya Pak. Ya. Karena CV dan portofolio untuk mencari kerja saya itu masih yang lama. Dan seperti yang sertifikat tadi, yang achievement saya dapatkan di perusahaannya saya sekarang, itu belum saya masukkan ke CV saya yang terbaru. Mungkin itu langkah pertama saya Pak. Ya, Bapak Aris lakukan ya. Betul. Terus mungkin Bapak juga mulai nyari waktu-waktu lagi. Iya. Tapi sekarang katanya tuh Jawa Barat tuh punya aplikasi Pak ya. Aplikasi buat nyari kerja gitu ada Pak. Oh yang dari KDM itu Oh bukan, iya, Pak? dari KDM gitu. Apa ya namanya? Nyari gawe bukan? Oh iya nyari gawe. Nyari gawe. Ya, itu kayaknya sangat membantu juga ya Pak ya. Membantu sih. Kayaknya tuh Pak ya, soalnya tuh banyak loker-loker Jawa Barat tuh di situ ya Pak. Oh di Jawa Barat ya, bukan di Karawang saja berarti. Enggak, bukan di Karawang saja, jadi di semua Jawa Barat. Ngomong-ngomong Pak Aris tuh KTP mana Pak? Saya KTP-nya Karawang Pak. Asli Karawang sini? Kalau lahir itu saya di Kuningan. Oh di Kuningan. Ya numpang lahir lah biasa disebutnya. Saya lahir umur setahun atau 2 tahun saya langsung di Karawang ikut orang tua saya. Kalau di Karawang tuh ada benefit itu nggak sih Pak buat snaker gitu? Alhamdulillahnya untuk KTP Karawang, Karawang itu nyediain disnaker yang Iya. bisa mencari kerja di situ. Nah di itu beberapa lowongan itu saya sempat masuk sih. Masuk ya? Ya dan seperti PT yang sekarang itu tuh saya dapat kerjaan dari disnaker itu Disnaker lowongannya. juga. Nah secara biayanya gratis, tidak dipungut biaya, dan disnaker itu dari situ udah ada range umurnya berapa. Tapi satu syaratnya Pak, Apa tuh Pak? harus KTP-nya Karawang. KTP Karawang. KTP luar itu tidak bisa. Itu syarat pertamanya. Berarti bisa simpulkan ya, untuk berarti peluang Pak Aris mencari kerja sendiri tuh lebih prospeknya tuh lebih tinggi ya Pak ya? Itu Baik, mungkin kita sudahi saja sesi kali ini. Semangat mencari kerjanya Pak Aris ya. Mungkin